Pernah nggak sih lihat orang yang kayaknya gampang banget gitu belajar bahasa baru, sementara kita kok rasanya stuck di situ-situ aja? Tenang, kamu nggak sendirian kok, dan di sini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Pasti tahu banget kan rasanya. Udah belajar berjam-jam, nonton ini itu. Kosakata di kepala tuh rasanya udah penuh banget kayak perpustakaan. Tapi pas giliran mau ngomong, ngeblank, semuanya hilang gitu aja. Akhirnya cuma bisa senyum canggung sambil ngangguk-ngangguk. Nah, ini tuh bukan karena kamu nggak pinter loh. Terus apa dong masalahnya? Kita nonton video-video tutorial kan? Nggak tanggung-tanggung, berjam-jam di depan layar, nyerapin semua tips dari guru-guru online favorit. Terus kita juga dengerin podcast, sambil kerja, sambil di jalan, pokoknya biar kuping ini terbiasa sama irama bahasanya. Bahkan, kita juga baca buku, baca artikel, apa aja dilahap deh, pokoknya biar pemahamannya makin kuat. Secara teori, kayaknya semua udah dilakuin dengan benar ya. Tapi kok aneh ya, rasanya tuh kayak lari di atas treadmill. Udah capek, udah keringetan, tapi nggak maju-maju. Stuck, frustrasi banget kan? Gampang banget loh buat kita nyalain diri sendiri. Mikir, emang aku nggak bakat kali ya? Atau, wah otaknya dia pasti beda. Stop, itu semua salah besar. Saya jamin, rahasianya itu jauh lebih simpel dari yang kamu kira. Dan sama sekali nggak ada hubungannya sama jenius-jeniusan. Oke, ini dia nih, kuncinya. Titik baliknya. Perbedaan paling gede antara orang yang belajarnya ngebut sama yang mandek itu cuma satu. Output. Gini loh penjelasannya. Belajar bahasa itu ada dua sisi. Pertama, ada yang namanya input. Ini tuh semua hal yang kita masukin ke otak. Nonton video, dengerin podcast, baca buku. Ini bagian yang enak, yang nyaman, yang pasif. Nah, sisi satunya lagi adalah output. Ini pas kita meluarin bahasanya. Ngomong, nulis, diskusi. Ini bagian yang susah, yang butuh usaha. Tapi disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Masalahnya, kebanyakan dari kita terlalu betah di kolam input yang nyaman itu. Coba bayangin deh, di otak kita itu ada jalan setapak buat ngomong bahasa asing. Awalnya, jalan ini tuh ketutup semak belukar. Nah, setiap kali kita latihan ngomong atau latihan output, itu sama aja kayak kita ngebabat semak-semak itu. Makin sering kita lewat, jalannya makin jelas, makin gampang dilalui. Tapi kalau kita nggak pernah lewat, ya jalannya bakal ketutup lagi sama rumput liar. Nggak heran kan kalau kita jadi nge-freeze? Oke, jadi gimana sih caranya para pembelajar super cepat ini make jalan setapak itu? Yuk, kita bedah sifat mereka yang pertama dan paling penting. Kita pakai analogi Naruto versus Sasuke ya, biar gampang. Pembelajar tipe Naruto itu hajar bleh. Dari hari pertama, dia langsung coba ngomong, bodo amat grammarnya masih acak-acakan. Dia lagi nge-gym buat ngelatih otot bicaranya. Nah, kalau tipe Sasuke, si perfeksionis, dia nunggu terus sampai ngerasa sempurna. Hasilnya apa? Ya ototnya nggak kelatih. Pas butuh ngomong, ya kaku, nge-freeze. Pertanyaannya, kenapa ya banyak dari kita yang malah jadi kayak Sasuke? Ini bukan sekedar malu loh. Ada rasa takut yang lebih dalam, dan inilah yang membawa kita ke sifat kedua dari para pembelajar cepat. Buat si Naruto, salah itu bukan akhir dunia. Justru itu data gratis buat belajar. Salah ngomong? Aneh kedengerannya? Nggak apa-apa. Itu artinya dia lagi proses belajar. Nah, sebaliknya, si Sasuke, dia terlalu pusing mikirin omongan orang. Duh, ntar grammarku salah gimana? Ntar diketawain nggak ya? Rasa takut dihakimi inilah yang jadi tembok besar yang bikin dia nggak pernah maju-maju. Jadi, kita harus ubah cara pandang kita soal kesalahan. Kesalahan itu bukan tanda kamu gagal, justru kesalahan itu bensinnya. Makin banyak bensin yang kamu bakar, alias makin banyak kesalahan yang kamu buat dan perbaiki, makin ngebut juga kemajuanmu. Oke, jadi berani ngomong dan berani salah itu udah dua langkah keren. Tapi ada satu lagi nih yang jadi lemnya. Tanpa sifat ketiga ini, dua sifat tadi bisa jadi kurang efektif. Tipe Naruto, dia malah nyari-nyari feedback. Dia tahu kalau dikoreksi itu jalan pintas biar cepet jago. Mau itu dikasih tahu langsung, atau cuma dari lihat muka bingung lawan bicaranya, semua itu info berharga buat dia. Kalau tipe Sasuke, wah dikoreksi dikit langsung defensif, ngerasa diserang. Akhirnya feedback diabaikan dan kesalahan yang sama diulang terus sampai jadi kebiasaan buruk yang susah banget diubah. Terus gimana caranya biar kita peka sama feedback kayak Naruto? Gampang kok, perhatiin aja sinyal-sinyal gratis ini. Muka lawan bicara kamu kelihatan bingung. Nah, itu feedback. Atau pas mereka ngulang kalimat kamu tapi dengan versi yang lebih benar. Itu tuh les privat gratis. Misalnya kamu bilang salah, terus dia benerin. Oh, maksudmu kamu suka film itu ya? Nah, itu dicatat di kepala.
Setelah ngobrol, coba ingat-ingat lagi momen-momen kayak gitu. Disitulah belajarnya. Jadi, kesimpulannya gampang banget. Ada 3 pilar utama buat ngebangun jalan tol biar cepet lancar. 1. Fokus ke output. Ngomong aja terus, walau belum sempurna. 2. Jadi pemberani. Anggap aja setiap kesalahan itu guru pribadi kamu. Dan 3. Jadi sponge feedback. Serap semua masukan dan koreksi buat jadi lebih baik lagi. Intinya, jadi pembelajar bahasa yang cepat itu bukan soal pinter-pinteran, tapi soal berani-beranian. Berani mencoba, berani kedengaran aneh, dan yang paling penting, berani belajar dari semua itu. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu, dari 3 sifat tadi, sifat mana yang mau kamu latih duluan, mulai hari ini?